nama saya Tahani Hauranovari dengan NIM 22042330, izin menyampaikan materi 7 dan 8 mata kuliah administrasi kepegawaian. Materi pertama itu tentang hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI, dan Polri. Aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri dari PNS dan P3K memiliki hak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, serta pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati aturan perundang-undangan, mengajarkan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah sebagai alat pertahanan negara memiliki hak antara lain yaitu mendapatkan penghasilan, perlindungan, dan fasilitas sesuai jabatan serta kewajiban, menjaga kedaulatan negara, menjalankan tugas militer dengan disiplin dan loyalitas, serta mempertahankan keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memiliki hak antara lain mendapatkan penghasilan, tunjangan, dan perlindungan hukum. Materi yang kedua itu adanya jenis jabatan struktural dan fungsional pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Jabatan di ASN, P3K, TNI, dan Polri dibagi menjadi struktural dan fungsional. Jabatan struktural di ASN dan Polri adalah posisi pimpinan yang mengelola organisasi, sedangkan jabatan fungsional berfokus pada keahlian teknis dan pelayanan, contohnya guru atau penyidik. P3K hanya mengisi jabatan fungsional dan beberapa pimpinan tinggi dengan tugas pelayanan publik. Dalam TNI, jabatan struktural adalah posisi komando militer dengan berbagai pangkat, sementara jabatan fungsional adalah jabatan teknis profesional sesuai kebutuhan militer. Jadi, intinya jabatan struktural untuk kepemimpinan dan organisasi, jabatan fungsional untuk keahlian dan tugas teknis di semua instansi tersebut. Materi selanjutnya itu tentang pengertian pangkat, jabatan, golongan, dan persandingan pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pangkat merupakan tingkatan resmi yang menunjukkan posisi dan kewenangan seseorang dalam organisasi. Jabatan ini adalah posisi atau tugas yang diemban dalam struktur organisasi, baik jabatan pimpinan struktural maupun keahlian atau fungsional. Golongan adalah klasifikasi pegawai berdasarkan jenjang karir dan kualifikasi yang berhubungan dengan pangkat dan jabatan. Pada ASN dan P3K, golongan menunjukkan kelas jabatan dan pangkat sipil, sedangkan di TNI dan Polri, pangkat mencerminkan jenjang militer atau kepolisian yang terkait dengan jabatan. Persandingan pangkat jabatan dan golongan mengatur hubungan dan jenjang karir sesuai institusi masing-masing. Jadi intinya, pangkat adalah kedudukan, jabatan adalah peran, dan golongan adalah kelas karir yang saling berkaitan di ASN, P3K, TNI, dan Polri. Materi selanjutnya tentang sistem penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Sistem penggajian ASN, P3K, TNI, dan Polri 25 ini diatur Peraturan Presiden dengan kenaikan gaji pokok sekitar 5-8% berdasarkan golongan dan masa kerja. Selain gaji pokok, mereka menerima tunjangan seperti tunjangan kinerja, jabatan, keluarga, dan risiko kerja. Fasilitas pendukung seperti rumah dinas dan kendaraan dinas juga disediakan. Kenaikan gaji ini mulai berlaku pada bulan Oktober 2025 dengan pencapaian terapel pada November 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan. Gaji P3K sedikit berbeda mengikuti ketentuan khusus sejak 2024 namun juga mendapat penyesuaian. Materi selanjutnya itu tentang penempatan dalam jabatan disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Penempatan jabatan ASN, P3K, TNI, dan Polri diatur agar mereka dapat menempati posisi sesuai kompetensi dan kebutuhan. Prajurit TNI dan anggota Polri bisa menduduki jabatan ASN di instansi pusat dengan pangkat dan syarat tertentu yang ditetapkan pejabat terkait, tetapi tidak beralih status menjadi PNS.
Sebaliknya, ASN, P3K, PNS, dan P3K juga dapat ditempatkan di lingkungan militer dan kepolisian, tentu harus sesuai dengan aturan dan kompetensi yang ditentukan. Mekanisme ini dilakukan melalui proses administratif dan persetujuan dari pejabat berwenang, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi terakhir itu tentang pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Pejabat pemerintah merupakan orang yang memegang jabatan dalam lingkungan eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Pejabat negara merupakan pimpinan atau anggota lembaga negara seperti presiden, menteri, anggota DPR, dan kepala daerah yang memiliki peran strategis dalam menjalankan kekuasaan negara. Sedangkan pejabat daerah adalah pejabat yang memimpin pemerintahan di tingkat daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya yang bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Mungkin sekian dulu materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.